Hadirin para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kiat-kiat seorang hamba bisa salat dalam keadaan khusyuk adalah wa yaqrubu min haitin inda salatihi, agar ia bisa melakukan salatnya dekat dengan dinding, dekat dengan tembok, agar tidak terlihat dalam pandangannya sesuatu yang bisa membawa pikirannya dan matanya kepada penglihatan yang menjauhkan dirinya untuk bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah langkah-langkah yang seharusnya seseorang lakukan agar bisa melatih hatinya tetap dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia beribadah. Yang keempat, kata Imam Ghazali, wa yahtarizu minas salati ala syawari', hendaknya ia menjauhkan kebisingan dari jalanan saat melakukan salat. Andai saja kita sedang salat, maka kita cari tempat yang tenang, tempat yang nyaman, tempat yang tidak terdengar bisingan-bisingan yang membuat akal pikiran kita menjadi terbawa ke arah yang tidak dituntun dalam syariat agama Islam. Para hadirin pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula bagi orang yang ingin khusyuk di dalam salatnya, untuk senantiasa berikhtiar dan berupaya agar memahami setiap kalimat-kalimat yang ia ucapkan dalam setiap pergerakan salat. Sebagaimana contoh di awal takbiratul ihram, dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka di dalam hatinya setelah ia niat, ia juga berpikir dan memahami Allah adalah yang maha besar. Saat kita yakini hal itu, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka akan terasa masalah dunia-dunia kita bisa dirasa dengan ringan. Hutang kita terasa kecil, urusan rumah tangga kita terasa kecil, urusan kerjaan kita terasa kecil, urusan keuangan dan ekonomi kita terasa kecil, karena kita yakin yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian simbol mengangkat tangan berarti simbol kita pasrah, bahwasanya kita sedang memasrahkan persoalan-persoalan, urusan-urusan dari permasalahan yang kita hadapi, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang melibatkan Allah di dalam urusannya, maka Allah akan ikut terlibat dan memudahkan segala kesulitan yang ia alaminya. Dengan kata lain, siapa yang menginginkan Allah turun tangan dalam urusannya, maka Allah akan menyelesaikan segala problematika kehidupannya. Tetapi ketika dia merasa bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ia miliki, tentunya itu pertanda dia angkuh dan dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat benci kepada hamba yang merasa dirinya kuat sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah sangat senang ketika seorang hamba merasa lemah. Inilah bagaimana kiat-kiat kita bisa khusyuk di dalam salat kita, dengan kita memahami makna setiap gerak-gerik yang kita lakukan dalam salat kita, baik ucapan maupun pergerakan. Kemudian setelah kalimat Allahu Akbar, kita di sana ada doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita hadapkan wajah kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, bukan kepada jabatan kita, bukan kepada harta kita,
bukan kepada dunia yang kita miliki, tapi kita hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan seterusnya kalimat-kalimat yang kita baca di dalam salat. Begitu juga saat kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan ketika saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seterusnya sampai pada kita tahiyat, kita memahami makna-makna daripada yang kita baca. Seseorang yang ia ucapkan akan masuk ke dalam hatinya saat ia paham dengan apa yang ia katakan. Tetapi seseorang akan sulit meresapi apa yang dia ucapkan saat dia tidak paham terhadap kalimat-kalimat yang terlontar dari lisannya. Beginilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita bisa menghadirkan hati kita di dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu salat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan berupa salat kita sehari-hari terus bisa meningkat daripada level kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita Allah mudahkan dan gerakkan untuk bisa melakukan amal ibadah salat dengan cara khusyuk sesuai daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan bahwa jangan pernah berhenti berusaha untuk ikhtiar melakukan khusyuk, sekalipun orang yang salat tanpa khusyuk sudah dianggap sah menurut para ulama, tetapi kekhusyuan juga penting untuk bisa kita merasapi dan merasakan salat kita lebih bermakna dalam kehidupan kita. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sekelumit tentang kiat-kiat, cara, kaifiat, dan tutorial agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita dan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita semua untuk bisa melakukan ibadah salat dengan khusyuk dan merasa kehadiran hati dalam setiap pergerakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang khusyuk dalam beribadah. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.